Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan Allah keringanan, pertolongan, maunah, hidayahnya, petunjuknya, kekuatannya, taufiknya, sehingga kita dapat masing-masing datang ke tempat ini melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh jamaah disambung dengan muzakarah insyaallah sampai dengan waktu syuruk tiba. Nanti kita berhenti ya. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, pada keluarganya, kepada zuriyahnya, dan kepada kita semua umatnya yang senantiasa berniat istiqomah sampai di akhir zaman nanti, sampai di akhir hayat kita insyaallah, amin. Pagi ini insyaallah materinya judulnya As-Sakha fil Islam, kedermawanan dalam Islam. Dermawan itu berbagi, bahasa Inggrisnya sharing. Kalau Pak Haji Jul ada roti di tangannya, di sebelahnya ada temannya, dipotek rotinya, dibagi, itu namanya dermawan. Orangnya disebut as-sakhi, as-sakhiyu kalau di wasal, as-sakhiyu. Jadi orang yang senang berbagi. Dalam Islam itu berbagi itu ada konsepnya, dan kita semua diwajibkan berbagi. Kedudukan orang yang berbagi di hadapan Allah itu sangat hebat. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Hebatnya Pak, gara-gara ngasih roti doang tadi, itu udah dekat sama surga. Apalagi Pak Chandra kasih saya madu 5 kali. Dulu. Sekarang mungkin lupa. Itu hebatnya begitu. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhilu, orang yang pedit, koret ya, buntut gasir, ya. Itu ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu tadi imam kita di rakaat kedua nyeritain tuh orang pelit. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencaci maki. Allazi jama'a malau wa addada. Orang yang ngumpulin duit, ngumpulin harta dan hitung-hitung. Yahsabu, dia mengira anna malahul akhlada, hartanya itu dapat membuat dia kekal. Sehingga kalau ada orang minta Pak, sorry. Ini buat gue, sorry. Nyari susah. Jadi kita nih sekarang mau ngomongin as-sakha fil Islam, kedermawanan dalam Islam. Diatur Pak Islam tuh. Jadi nanti kita baca baik-baik tuh ayatnya. Yang membuat as-sakha ini jadi penting karena Allah pernah menetapkan
bahwa Anda semua ini, Bapak, Ibu, semua dari segala umur, itu wajib diarahkan oleh Allah untuk berbagi. Surat Muhammad ayat 38, surat 47 ayat 38, bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i, ya. Terus tuda'auna liyunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu semua tuh makhluk yang wajib berbagi. Saya arahkan, saya seru untuk berbagi. Kata Allah, langsung Allah ini, ya, untuk berbagi. Yunfiqu fi sabilillah, belanja di jalan Allah. Lalu Allah tanya, faminkum maya bekhol, kok kamu pelit? Coba buka Pak, surat Muhammad ayat 38. Faminkum maya bekhol, kok kamu pelit? Saya suruh begini. Wa maya bekhol, barang siapa yang pelit, fa innaha yabkhalu li nafsi. Sungguhnya dia pelit untuk dirinya sendiri, rugi dia. Dan Allah Maha Kaya. Jadi kita ini udah ditetapkan untuk jadi orang yang dermawan. Kita semua ini Pak, nggak ada pengecualian. Surat Muhammad ayat 38. Ingat. Yang kedua, betapa pentingnya ini karena ada pujian dari Rasulullah. Bunyinya begini, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wah, udah sendiri udah tahu arti deh Pak. Tangan yang di atas, tangan yang ngasih. Tangan di bawah, tangan yang terima. Jadi jelas nih, kedudukan orang yang dermawan ini jelas. Dipuji-puji habis, baik oleh Allah dan oleh Rasulullah. Yang ketiga, adanya perintah. Dalam surat Al-Baqarah 254, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Di Masjid Anas. Ya, ini semua beriman kan Pak? Amin. Amin. Buktinya apa? Bapak boleh tiap pagi tahajud lapor sama Allah, saya udah beriman. Saya beriman ya Allah, boleh. Bukannya riya. Karena ayat Qur'annya menyatakan begitu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami telah beriman, maka ampuni kami. Udah jelas tiap hari mesti diulang-ulang begitu. Jadi semua orang beriman. Ya. Orang beriman ini diserukan oleh Allah di Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah apa-apa yang kami telah kasih pada kamu. Belanjain. Belanja ada dua, fi sabilillah dan bukan fi sabilillah. Fi sabilillah itu di jalan Allah. Yang bukan fi sabilillah banyak. Ini sering dilakukan oleh bapak ke warung Pak Kumis almarhum beli rokok, itu belanja juga, tapi bukan fi sabilillah. Bukan fi sabilillah. Kalau yang fi sabilillah tuh bapak ketemu ustaz, terima kasih kata gitu. Jangan cuma salaman, kasih amplop yang putih tuh. Nah itu fi sabilillah. Gitu ya. Ngimpi kali ya. Ya, nah itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah rezeki yang kami kasih sama kamu, min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala syafaat. Sebelum datang hari di mana enggak ada lagi jual beli, enggak ada syafaat, enggak ada pertolongan. Artinya hari apa tuh? Salah, hari kita mati ntar. Pak, mohon maaf ya Pak ya, kita ini sekarang ganteng-ganteng semua. Ibu cantik-cantik semua. Begitu kita meninggal Pak, jangankan orang lain, tetangga, istri sama anak nggak mau deket sama kita. Karena mayit apa artinya? Apa artinya? Bangke. Ya Allah, betapa terhinanya orang yang su'ul khatimah. Tapi saya yakin kita semua di masjid ini orang beriman husnul khatimah. Amin. Iya Pak. Ya, cari husnul khatimah itu. Nah itu di ayatnya ya. Adanya perintah berbagi, bahwa kita mesti berbagi. Anfiku. Terakhir, ini ada informasi gaib. Rasulullah setiap hari, setiap pagi, tidak ada satupun orang mukmin yang melewati subuh, terkecuali di samping kiri kanannya ada malaikat. Malaikat yang kanan ngomong, ya Allah, ganti orang yang bersedekah. Ganti hartanya yang banyak. Lipatkan hartanya.
Malaikat doa depan kita nggak dengar. Terus yang kiri bilang, ya Allah hancurkan orang yang pelit. Obrak-abrik harta orang yang pelit ya Allah. Lalu dua-duanya sama-sama mengaminkan doanya. Itu malaikat itu yang berdoa. Jadi ada informasi bahwa kita dikelilingi malaikat nih. Sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua nih. Waktu bangun subuh tadi, terus tahajud segala macam ke masjid nih, malaikat tuh berdoanya begitu, ya Allah, bunyinya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Yang satu lagi bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, obrak-abrik, berantakan harta orang yang pelit. Bapak maunya yang doa yang mana? Yang kanan yang kiri? Amin. Ya. Jadi kita ini mesti senantiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Janganlah menentang Allah. Nah, salah satu orang yang pelit itu orang yang menentang Allah. Tadi dia bilang, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu itu saya ingatkan ya. Kamu tuh makhluk yang wajib untuk berbagi. Faminkum mayabakhalku, kenapa kamu pelit? Ya Allah, Allah bertanya begitu sama kita. Coba yang tadi dilihat di rumah ya, surat Muhammad ayat 38. Gitu. Jadi kita mesti sharing. Nanti sharing memang bukan hanya uang, bukan hanya harta, bisa sharing ilmu. Saya ini hafal sekali ketika Pak Haji atau kalau ceramah di sini. Itu di awalnya selalu bilang, pagi ini saya mau sharing. Nah, sharing tuh, berbagi. Jadi beliau sudah termasuk orang yang sudah memenuhi seruan Allah. Amin. Ya, kita contoh yang begini ya Pak ya. Contohnya tuh gini, kalau orang diceramahin, nanya. Jadi kalau dibuka pertanyaan, tanya Pak. Jangan diem aja. Siul-siul. Kayak nunggu nasi uduk. Ya. Hari ini menunya apa? Nasi kuning ya? Nasi kuning Pak ya. Tapi sambal gorengnya, oreknya kentang ya. Yang berminat. Baik, itu ya. Nah, sekarang berbagi. Berbagi ini Allah secara halus menyebutnya macam-macam dalam Quran. Jadi kalau Bapak hobinya berbagi, Bapak dapat sebutan macam-macam, julukan macam-macam. Pertama, orang berbagi disebut orang yang berinfak. Infak itu dari kata-kata nafak. Nafak itu gang sempit yang lubangnya di sini nggak buntu. Ada jalan, sono ada jalan. Jadi orang bisa molos. Dimaksud infak berkaitan dengan nafak, ada orang yang dapat rezeki dari Allah, masuk kantong, langsung molos, sebentar doang. Keluar lagi, dia kasih orang. Itu namanya infak. Surat Al-Baqarah ayat 3 menyatakan begini. Ciri-ciri orang takwa nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap rezeki yang diberikan pada Allah pada mereka yunfikun, mereka infak. Itu satu. Berbagi namanya infak. Nah, itu kalau Bapak hobinya berbagi tiap pagi 10.000 ke siapa itu Bapak termasuk orang yang berinfak. Yang kedua, orang yang berbagi disebut sedekah. Ya, ini surat 63 apa Ustaz? Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah, infakkanlah sebagai dari apa yang telah kami berikan padamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu, sebelum datangnya maut dan kamu berkata. Jadi orang Islam ini diinfokan oleh Allah, kalau kamu udah maut nanti dan saat kamu hidup kamu pelit, nanti orang yang dicabut nyawanya itu ngomong begini, fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan sekarang matinya ya Allah. Tunda dulu. Nyesel dia. Fa'asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Nah, sedekah nih. Wa aku minas sholihin, dan bisa jadi orang soleh. Jadi nanti ada penyesalan. Tapi teksnya nyeselnya itu bunyinya, ya Allah, berhentikan dulu, jangan sampai saya dicabut nyawanya sekarang, supaya saya bisa bersedekah. Tadi infak, sekarang berbagi. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga, berbagi bisa disebut juga oleh Allah atal mala ala hubbihi. Kita ngasih harta yang kita cintai. Dalam Al-Baqarah 177 disebut walakinnal birra, dan kebaikan yang sesungguhnya adalah engkau beriman pada Allah
dan pada malaikat segala semacam. Wa atal mala ala hubbihi, dan kau memberikan harta yang kau cintai, zawil kurba, pada kerabat, pada anak yatim, pada miskin. Jadi atal mala ala hubbihi. Jadi ini mulai nih ada kaidahnya, ngasih sesuatu, ngasih yang kita cintain. Jadi kita cinta sama harta itu, kita kasih, itu baru berbagi. Jangan ngasih sesuatu yang kita juga yang nggak mau ini, nggak mau ngambil. Masuk ngasih orang, misalnya ngasih pacarnya kasih saya, ya ada harganya, saya mesti terima kasih 5 perak. Pak Haji, saya nanya, mau beli apa nih Pak? Kerupuknya nggak dapet gitu. Jadi watal mala ala hubbi, ngasih yang memang cukup, yang kita cintai juga gitu, yang kita sayang sebetulnya untuk ngasih itu ya. Itu kan nomor 3. Nomor 4 nih yang top nih, orang berbagi disebut dengan berjihad dengan harta dan diri. Wah, ini keren kan? Bapak kalau hobinya berbagi disebut juga mujahid dalam agama ini. Hebat kan? Jadi mujahid itu bukan cuma yang perang doang. Orang yang sanggup keluarin harta dirinya sendiri pada orang lain, itu mujahid. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11, Allah menawarkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang yang beriman, maukah kamu saya kasih suatu bisnis, suatu perniagaan yang tidak akan yang melindungi kamu dari azab neraka? Jawabannya mau kan? Baru Allah kasih di ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Tuh, berbagi yang selanjutnya disebut dengan jihad dengan harta dan diri kita. Jadi maksudnya jihad itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini harta yang saya punya, saya keluarkan di jalan Allah. Sungguh-sungguh diri yang saya punya, kepintaran saya, tenaga saya, usul saya, semua yang ada dalam diri saya yang non materi, memang saya persembahkan di jalan Allah. Saya jihadkan. Namanya jihad di jalan, jihad dengan harta dan diri di jalan Allah. Yang nomor 5, julukan orang yang orang yang berbagi disebut berdagang sama Allah. Hebat nggak Pak? Bapak misalnya bisnis sama Hasim Joyadikusumo, bangga kan? Bisnis sama siapa ya? Gibran, jangan Gibran. Ya jangan anak kecil. Ya pokoknya yang inilah yang ngomong berat. Kan demen kita. Ini Allah tawarkan bisnis dengan Allah. Ya. Surat At-Taubah 111. Innallaha yashtara, sungguh Allah telah membeli. Allah jadi pembeli. Minal mu'mininan, dari orang mukmin. Orang mukmin jadi penjual. Anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dibayar dengan surga. Allah pembeli, kita penjual. Barang dagangannya anfusahum wa amaluhum, harta dan diri kita, bayarannya surga. At-Taubah 111. Jadi kalau kita ini berbagi, sebenarnya kita lagi jual beli dengan Allah. Kira-kira bangga nggak Pak? Bu? Kira-kira bangga nggak? Tapi udah pernah belum berbagi? Nah, pelit lah. Terus ya, terakhir, julukan orang yang berbagi disebut meminjamkan Allah, ngutangin Allah. Hebat nggak? Jadi kita ini banyak disanjung sebagai makhluk yang beriman oleh Allah. Lihat surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana. Siapa yang meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, ya, fayudha'ifahu lahu, Allah akan lipat gandakan baginya, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang banyak. Siapa yang mau meminjamkan, masa Allah minjem, jadi seolah-olah Allah kepengen naikin derajat kita itu. Siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, qardon hasanah, Allah balas lipat gandakan, bunganya tinggi. Bapak ke bank mana yang bisa dilipat gandakan begitu? Gitu ya. Dan lipat ganda Allah untuk orang yang berbagi itu dengan harta minimal 700 kali.
Minimal 7 kali. Hebat tuh dalam Islam ya. Itu. Nah, kemudian mari kita masuk ke dalam praktek. Syarat-syarat sempurnanya seorang yang berbagi. Pertama, dia mesti niat baik. Memang dia hobi berbagi gitu. Kayaknya gimana gitu. Kalau lihat Pak Ustadz Ahmad pengennya ngasih aja. Ngasih handphone, ngasih apa itu. Untung dia gemuk jadi. Wah, pengennya gitu. Ya, itu namanya orang yang hobi berbagi. Dan dia tahu, menyadari bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Jadi Bapak Ibu, di harta Bapak dan Ibu yang dicari dengan halal, diberi dengan halal. Jadi ibu oleh suami diberi, ya kita diberi oleh orang tua misalnya itu. Dalam harta itu ada hak orang lain, ada hak orang lain. Jadi bukan semuanya punya kita. Kalau kita nggak ngasih ke orang sama sekali, kita makan, berarti kita makan harta orang lain. Hati-hati. Dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat 19 disebut kesadaran ini wa fi amwalihim haqqun. Dan dalam harta mereka, orang beriman itu tahu dalam harta mereka ada hak orang lain. Hati-hati. Ya. Nggak usah banyak-banyak, minimal 1/40. 1/40 itu 2,5%. Dapat 1 juta, ya sumbangin 25.000. 25.000 Pak, ya Allah. Kecil kan? Ya Panis? Kecil. Dapat 2 juta 50.000, ya Allah, minimal. Syukur-syukur 500. Gitu aja, Pak, ya. Itu namanya dalam harta, dalam apa? Dalam harta dia ada hak orang lain. Kemudian niat baik ini juga dibumbui dengan inisiatif. Jangan nunggu diminta. Dengan sikap empati kita, cari orang yang membutuhkan. Oh, ini butuh nih kayaknya. Panggil. Mau duit ya? Mau banget. Nih buat makan di warteg nih. Hibur orang. Gembirakan orang. Jangan belum ada orang datang yang lemes ke kita. Minta nih. Udah kabur gitu. Jangan. Jadi timbulkan empati. Bahwa ada orang yang butuh. Dan dalam harta saya ada hak dia gitu. Ya. Jadi kalau ada ustadz datang jangan buru-buru curiga Pak. Ya minta honor nih, jangan. Ya, ada taat. Gitu. Kali-kali ustadz kepingin menyerukan bapak untuk, ini anas mau dibangun, gitu. Ya. Jadi banyak sesuatu yang mesti kita inisiatif untuk berbagi. Itu pertama, niat baik, kesadaran berbagi. Ya, yang kedua, lakukan dalam berbagai situasi dan kondisi kita. Dalam Al-Quran Al-Imran 135, orang yang benar berbagi disebut alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang berbagi itu lagi dia ada duit, sama lagi dia sempit gak ada duit, dia juga berbagi. Gimana caranya Tat? Pokoknya atur sendiri. Jadi seolah-olah memang berbagi itu hobi. Ada gak ada, sempit atau lapang, dia tetap punya niat berbagi. Jangan ngomel Pak. Mentang-mentang kita lagi apa namanya Pak, atau lagi apak ya, lagi sempit, ada orang pas dateng minta duit sama kita, lo gile lo nggak tahu gue lagi begini. Nah, jangan begini, biasa aja Pak. Karena Quran bilang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ali Imran 135. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam waktu lapang dan sempit. Itu hebatnya Islam tuh Pak. Nomor 3, yang pantas dan layak. Kalau berbagi yang pantas dan layak. Dalam Al-Baqarah 267 disebut ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkanlah harta di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wala tayammamu al-khabisa minhu tunfikun. Jangan kamu pilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan. Walastum bi akhizihi illa antuk mitu fihi. Padahal kamu sendiri nggak mau make tuh. Ogah make. Iya kalau kasih pakaian ini jangan yang keteknya bolong. Jangan kalau kasih sesuatu yang bisa dipakai itu loh Pak. Ya. Ini ngasihnya udah bekas udah lama, ngomongnya 2 jam.
Ini lo pakai nih, daripada lo kelihatan kucil pakai ini nih, cakep nih. Padahal bekas. Jadi kata Al-Quran, kalau ngasih yang layak, yang pantas, ya, yang pantas. Kecuali bapak mau jual sebarang ke pemulung lain ya urusannya ya. Kalau mau ngasih yang satu. Kemudian yang layak itu jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Ya, surat Al-Furqan 67. Infak tuh di tengah-tengah. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu pelit. Ya, jadi sewajarnya. Sewajarnya. Itu Islam ngaturnya hebat toh. Nomor 4, kemudian syarat-syarat untuk sahnya satu berbagi adalah ikhlas. Ikhlas itu satu, dia hanya minta ridha Allah. Dalam surat Al-Insan disebut, nanti orang-orang yang di surga itu ditanya, kenapa kamu dulu kok apa yang menyebabkan kamu masuk surga ini? Nanyanya begitu orang-orangnya. Lalu salah satunya menjawab, kami dulu ngasih makan sama orang. Ngasih makan. Lalu dalam hati kami, waktu ngasih makan itu kami bilang, innama nut'imukum li wajhillah. Kami ngasih makan kamu ini karena mencari ridha Allah. La nuridu minkum jaza. Kami enggak minta balasan dari kamu. Wala syukura. Dan juga enggak minta terima kasih. Jadi bapak, ibu jangan tersinggung kalau ada orang bapak kasih terus melengos pergi, enggak usah terima kasih. Jangan turun harga dirinya. Biarkan saja, ikhlaskan semua. Jadi kita kasih nih, terus orangnya tuh. Kita kan kadang-kadang nafsu ya Pak ya. Sopan dikit. Terima kasih mana? Dari awal kita ngajarin anak kita begitu soalnya. Ayo ngomong apa sama Om? Bilang terima kasih, bilang enggak usah. Ya. Jadi kita biasakan ikhlas. Pertama itu. Yang kedua, ikhlas itu rahasia kalau bisa. Al-Baqarah 271 bilang in tubdu shadaqati fa ini imahi. Kalau kamu sembunyikan sedekahmu memang baik. Ya, baik sekali. Kalau kamu menampakkan sedekahmu. Tapi kalau kamu menyembunyikan wa in tukhfuha, kalau kamu diam-diam dan langsung ngasih pada orangnya, itu sangat baik sekali. Jadi nggak usah terang-terangan lah Pak. Walaupun itu baik ya untuk contoh gitu. Tapi takut mengganggu hati kita. Tuh sedekah yang sah ya. Kemudian lebih baik kamu menyembunyikannya, langsung kasih sama orangnya. Lalu rahasia yang ketiga, selain tadi nggak usah minta terima kasih, nggak bisa minta balasan. Yang kedua yang layak atau yang kedua cara rahasia. Yang ketiga, jangan diungkit-ungkit dan jangan pakai perkataan yang menyakitkan. Al-Baqarah 264 bilang, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan manni wal adza. Manni itu nyebut-nyebut, wal adza dan perkataan menyakitkan. Manni misalnya begini, udah dikasih hari ini, besoknya dia tanya atau dia bilang sama orang, ya, udah gue kasih nih orang nih, gimana? Cukup nggak? Itu manni. Dan adza itu perkataan yang menyakitkan, yang merendahkan harga diri orang yang dikasih. Misalnya kita ngasihnya cuma 25.000, ngasih 25.000 nih, tapi ngomongnya setengah jam. Yang begini nih dihemat. Kalau emang nggak makan nggak usah makan. Yang penting kalau ini nanti dipakainya kalau ya perlu aja gitu. Makanya lain kali jangan nganggur kerja, ngasihnya segitu, ceramahnya panjang. Itu namanya manni wal adza. Jangan sampai begitu Pak ya, kasih aja, ikhlaskan itu. Nah itu ya. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah atau berbagi harus tepat sasaran, sesuai prioritas. Al-Quran mengajarkan kita untuk ngasih urutannya kemana aja tuh harta kita, ya kemana aja. Di antaranya adalah hadis yang berkata, dahulukanlah pemberian itu kepada orang yang jadi tanggunganmu. Jadi kalau bapak seorang suami, ibu seorang istri ngasih sesuatu itu, dahulukan orang yang ditanggung, anak atau orang yang kita tanggung di rumah itu.
ya, pembantu dan sebagainya. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa nafkah itu ada urutannya, ya. Nanti di rumah buka Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya padamu Muhammad soal siapa yang bisa kita infakkan. Ya, madza yunfikun. Kul ma anfaqtum. Katakan mereka Muhammad, apa saja harta yang kamu nafkahkan min khairi, dari yang baik-baik, falil walidain, untuk kedua orang tua. Nih Pak, prioritas pertama Pak. Kalau Bapak orang tua masih hidup, jangan lupa ditanya. Kalau di daerah di Jawa tuh, Ibu ditelepon, Bu butuh apa lagi Bu? Iki aku mau ke rumah sakit tuh. Tenang Bu, kirim Pak 2 miliar itu ya. Duit siapa? Japitsus. Kita emang nggak main M di sini ya, iya Pak. Bangun masjid berapa nih, cuman beratus juta, nggak ada MM. Dia punya emas 4 kilo, ya Allah, dari mana itu ya? Mudah-mudahan halal ya. Kok kita nggak dibagi itu ya, nggak inget gitu. Pertama orang tua, kedua wal akrobin. Akrobin itu yang korib, yang dekat banget, suami, istri, anak, ponakan. Om, Pak D, Pak Lek gitu. Itu kalau lihat kalau mukanya lagi nyurang gitu, ada apa Pak D? Ibu saya perlu ini. Wah, Pak D tenang aja gitu. Al-Qur'an tuh ngajarin. Ya. Kemudian yang ketiga wal yatama, orang yatim, anak yatim. Ya. Kita mungkin seumur hidup kita nggak pernah bertemu dengan anak yatim. Kalau nggak mesti ngadain apa sumbangan anak yatim, santunan istilahnya. Ntar dipoto, kasih amplop, yang gini-giniin palanya gitu. Itu bukan melihara yatim itu, mau di rumah atau nggak di rumah, Bapak singkirkan harta kita nih untuk si yatim. Nanti kalau dia perlu SPP dari sini, makan dia dari sini, itu namanya melihara yatim. Dan utamakan anak yatim dari keluarga dulu. Misalnya kakak kita punya anak, kakak kita meninggal, anaknya masih ada, anaknya kita rawat, bulanannya kita kasih, kontrak rumahnya kita bantu, gitu, ya, namanya berbagi. Jadi Islam itu sangat komplit Pak, ya. Lalu sudah anak yatim, wal masakin, orang miskin, orang miskin. Apa yang disebut miskin? Coba Bapak tahu nggak? Rasulullah kan ditanya nih. Ya ditanya nih, ceritanya nih. Rasulullah pernah ngomong gini, man sa'ala, barang siapa yang minta-minta, wa indahu yughnihi, dan dia punya harta, dia punya kemampuan pada hal itu, sama dengan dia kanan di perutnya. Lah orang tanya sahabat, siapa yang disebut mampu itu? May yughnihi, siapa itu? Kan kata Rasulullah, siapa yang meminta-minta, kemudian tapi dia tuh mampu sebenarnya, maka sama dengan dia mengumpulkan bara neraka jahanam di perutnya dan perut istrinya. Sahabat tanya, siapa yang mampu itu? Kata Rasulullah, mayu ashihi wa yughaddihi. Dia di rumah punya persediaan makan malam dan makan besok pagi, itu mampu udah. Jadi kalau di rumah Bapak masih ada motor, TV masih nyala, jangan minta-minta. Ya, gitu. Ya, nah di sini sasaran orang yang dikasih itu masakin, orang yang benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Boleh meminta-minta dalam 3 hal. 1, dia terkena musibah, hartanya habis dirampok, misalnya. 2, kena bencana alam. 3, dia ingin bayarin utang orang. Jadi ada gorim nih, ada utang, dia pengen bayarin itu, maka dia boleh minta-minta. Selebihnya nggak boleh. Ya, nanti itu di bab lain lah itu ya. Jadi itu ya, Al-Quran mengatakan kasih sesuai sasaran. Nah, yang mana yang pahalanya paling gede? Pahala nafkah pada keluarga. Pada keluarga. Jadi bapak-bapak jangan terburu-buru ngasih pada orang lain sebelum keluarga sendiri makmur. Kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kau gunakan untuk menginfakkan di jalan Allah.
wa dinarun anfaqtahu fi raqabati, dan 1 dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan 1 dinar yang kau gunakan untuk keluargamu, a'zamuha ajron, lebih besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahli, 1 dinar yang kau gunakan untuk keluargamu. Jadi bapak-bapak yang cari nafkah ini, ibu-ibu mungkin cari nafkah juga untuk keluarga, keringatnya itu Allah hargain dengan pahala yang banyak sekali, dan itu disebut dengan jihad fisabilillah. Amin. Hebat nih orang-orang Nurul Iman lagi, orang-orang Anas nih hebat ya, udah paham betul ya. Nggak tahu udah berbagi itu belum, nggak tahu saya. Sekarang terakhir, bab paling akhir, bentuk-bentuk berbagi. 1, nah ini saya ambil inspirasinya dari ceramahnya guru kita, Syekhuna wa Murabi Haji Rahmat, ketika beliau berceramah tentang kitab terakhir, kitab apa ya Pak? Yang terakhir kitab apa? Fathul Bari, di bab orang Islam yang baik, yaitu yang memberi makan. Maka nomor 1, memberi itu disebut ta'imut ta'am, memberi makan. Ini adalah cara berbagi paling kuno. Dulu waktu belum ada uang, belum ada apa, ada orang asing depan rumah kita, yang dia butuhin itu cuma makan. Waktu kita panggil dia, kita kasih makan, itulah at-ta'imut ta'am yang dimaksud dengan Quran itu. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada satu orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Orang Yahudi, tapi namanya nama Islam ya, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bilang begini sama orang-orang, saya pengen tes, ini orang ngomongnya apa nih? Muhammad nih baru datang ke sini ke Madinah nih, ntar ngomongnya apa yang pertama kali dia omongin? Nanti saya bisa lihat dari kalimatnya bahwa dia nabi atau bukan. Datanglah Rasulullah nih. Kan Rasulullah waktu di Madinah sampai di Kuba, itu yang nyambut itu pakai qasidah, Pak. Tola al-badru alaina min saniyatil wada, disambut. Dah sampai depan rumah anak yatim itu yang sekarang jadi Masjid Kuba, beliau ontanya duduk, terus beliau turun. Terus beliau menjumpai tokoh-tokoh di sana. Belum ada tokoh Islam. Orang Ansor tuh Yahudi, Nasrani. Nah, Abdullah bin Salam ngikutin dia. Apa yang Rasulullah omongin? Ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayuhal muslimun, mukminun, orang takwa enggak. Hai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan berikan makan. Nah ini nomor 2. Wasilul arham, dan sambung silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah kamu ketika orang lain tertidur. Yadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Kata Abdullah bin Salam, wah ini mah nabi. Nunjukin kita yang barang-barang yang hebat semua. Sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, sholat tahajud, kamu surga dengan selamat. Banyak yang masuk Islam mendengar perkataan Rasulullah seperti itu. Nah, jadi bentuk pertama berbagi adalah at-ta'imut ta'am, memberi makan. Ya, zaman Nabi dulu kan ada hadisnya kan, kalau janganlah kamu meremehkan pemberian orang walaupun hanya sekedar memberi kaki kambing. Ya, itu kan makanan. Terus kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagi tetangga. Itu hebat ya? Kuahnya doang. Iya, kuahnya doang. Namanya masak sayur. Mau ada kikilnya, Pak. Kalau zaman sekarang memberi makan tuh ada, Bu. Ya, Bu ya. Kuliner, ibu-ibu. Itu kan biasanya bayarannya gantian ya. Iya kan? Traktir ya. Bukber atau bantuan pangan kita ke bencana alam itu semuanya apa yang mutlak. Maka bapak dan ibu terlibatlah di dalam itu, ya. Yang kedua, hadiah, hibah, wakaf. Apa? Hadiah, hibah dan wakaf. Kata Rasulullah, tahadau tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadiah. Ustadz, misalnya Pak Bambang nih manggil saya, Ustadz, saya dikasih
kantong kecil warna hitam. Nih, apa Bapak? Enggak usah. Udah ambil aja. Dong saya intip dong, saya ke toilet nih, saya ngintip nih. Wih, tulisannya Fortuner. Ada kunci Fortuner, Pak. Saya tanya sama Bambang, ini apaan Pak? Kunci doang Pak. Oh kirain mau mobil kan. Kunci doang. Tapi yang jelas ngasih. Ya misalnya ngimpi ya nggak apa-apa kan? Ngimpi kali. Gitu, ya. Pokoknya hadiah atau hibah. Hibah tuh hadiah bersyarat. Hibah tuh biasanya barangnya gede-gede dan memang manfaatnya langsung dikasih semua haknya gitu loh. Saya hibahkan rumah ini kepada Ustadz. Nah, artinya hibah. Udah. Yang ngasih hibah tuh nggak boleh lagi ngambil gitu. Al-hadiyatu wal hibatu wal hibahu biqudril mufti. Hadiah dan hibah itu tergantung yang ngasih. Ya, gimana caranya? Wakaf tadi Bapak ngasih sesuatu kepada orang yang hak pakainya udah Bapak lepaskan. Berhenti manfaatnya untuk Bapak. Lepaskan untuk orang lain. Ya biasanya tanah buat kuburan segala macam itu. Itu semua berbagi semua. Wakaf dibagi 3, nanti aja deh bab lainnya, wakaf khairi, wakaf ahli dan sebagainya. Kemudian ini berbagi yang agak susah nih. Memberikan utang. Jadi memberi utangan orang. Ada orang datang ngutang, kasih. Kamu utang berapa? Ya nih utang. Ya. Biasanya ini agak susah nih. Karena ada kecurigaan dari kita. Ini orang ngutang nih mau bayar apa enggak nih? Gue ngeri juga gitu kan nih. Ngeri nih, mau bayar apa kagak nih? Jangan nggak bayar nih, lihat dari tingkah lakunya gitu. Jangan. Nabi waktu Mi'raj ke langit melihat di pintu surga ada tulisan ngutangin pahalanya 18 kali daripada sedekahin. Bingung Nabi. Ini apaan hukum begini nih? Ngutangin orang pahalanya 18 kali kalau Bapak cuma ngasih doang ke dia. Nanya Nabi sama Jibril, kenapa begitu ya? Kok pahala ngutangin bisa 18 kali daripada dia ngasih? Karena pertama, orang kalau datang minta sama kamu kasih, orang itu sebenarnya nggak betul-betul butuh, mengkoleksi doang. Tapi kalau ada orang datang kepada kamu mau utang, dia benar-benar butuh dan kamu memenuhi kebutuhannya. Jadi Allah hargai segitu. Yang kedua, kamu memberhentikan nikmatnya punya uang segitu dan manfaatnya kamu berhentikan sementara, kamu kasih pinjam orang itu. Itu Allah hargai juga. Sehingga Allah hitung pahala orang menghutangi 18 kali daripada orang yang memberi. Hebat tak? Jadi sekarang nanti kalau ada orang ngutangin minta utang Bapak itu, kalau ada, jangan ragu-ragu. Pinjemin aja. Ntar dia nggak balikin, Allah tanggung jawab. Ya, gitu ya, Pak, Bu. Kemudian yang terakhir, meminjamkan sesuatu yang bukan uang. Contoh, saya malam-malam perlu ke rumah sakit. Bapak punya mobil, saya nggak punya. Saya ketok rumah, Bapak pinjemin mobil. Ada kita punya rumah nggak kepake di Cinere. Ada orang saudara kita nggak punya rumah, kasih pinjem aja. Kamu pakai ya. Yang penting kamu rawat rumah itu. Itu termasuk berbagi. Hebat nggak Pak? Saya yakin Bapak semua begitu kan. Masalahnya nggak punya rumah 2 kan. Nah, jadi nggak bisa melakukan. Ya, itu meminjamkan. Menggratiskan juga gitu. Misalnya kita punya kontrakan berapa pintu. Lalu ada orang yang udah 6 bulan nggak bayar. Kita datengin dong, kenapa? Aduh Pak, maaf Pak, ternyata suami saya PHK. Ya udah Bu, saya gratiskan dulu deh yang 6 bulan itu. Wah, itu berbagi. Itu berbagi ya. Cuman ngimpi kali ada yang begitu. Ya. Dah. Terakhir, nomor 5 menghalalkan. Berbagi itu termasuk menghalalkan. Contohnya gini, kita punya pohon mangga berbuah ranum semua gitu. Ada yang nyolong. Yang nyolong ketangkep. Mangganya masih ada di tangan dia gitu. Daripada kita nih sama Allah berurusan panjang, ya di pengadilan Allah nanti kita maafkan dan kita bilang udah tuh buat kamu. Halal buat kamu. Itu berbagi. Jadi banyak cara kita berbagi, ya. Gitu. Nah,
Kemudian bentuk selanjutnya selain menghalakan, sedekah. Sedekah itu nggak mesti dengan duit. Coba ingat hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah bagimu. Nabi pernah ditanya sama orang-orang miskin, ya Nabi, orang-orang kaya tuh enak aja, pahalanya banyak. Mereka puasa kayak kita, haji kayak kita, tapi mereka infak, mereka sedekah semuanya gitu. Nabi berkata, bukankah di setiap tasbih yang kau ucapkan sedekah? Jadi kalau kita ucapin subhanallah, itu kita sebenarnya udah bersedekah buat diri kita sendiri, dan ada pahala sedekah. Jadi jangan main-main dengan sedekah ini. Apa aja bisa kita lakukan, senyum sama orang, tasbih, sampai yang Nabi bilang tahmid juga sedekah, tahlil sedekah, kamu nyuruh kepada kebaikan sedekah, bahkan dalam kemaluan istrimu juga ada sedekah. Orang sahabat tanya, kalau kita melampiaskan nafsu pada istri kita dikasih pahala? Iya, kata Nabi. Dia bu, nanti kalau bapak rumah bilangnya sodakoh, nah berarti lagi pengen halal. Sodako, ya bapak juga kalau ibu bilang, Pak, udah lama nggak sedekah, nah itu artinya bukan bapak mesti ngasih duit, tapi mesti begitu ya. Nah, terakhir penutupnya, mari kita dengarkan perkataan Rasulullah, ittaqun nar, takutlah kamu pada api neraka, walau bisikin tamrotin, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Maka jangan pelit-pelit, mari kita jadi orang yang berbagi. Yang terakhir sekali, Allah pernah menjamin melalui Rasulullah berkata begini, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kita jangan ngarep-ngarep pertolongan Allah, minta pertolongan Allah kalau kita nggak pernah nolong sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah. Masih ada waktu beberapa menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibarat contohnya ada Pak Kaya, Pak Bambang. Sekarang saya contohnya Pak Ustadz nih kalau misalnya mendapatkan, tapi akhirnya Pak ya, mendapatkan rezeki 100 juta. Amin. Nah sekarang Pak Ustadz itu akan memberikan langsung 2,5% dikeluarkan, atau misalnya dihitung dulu nih, oh pengeluaran bulanan ini harus sekian, barang sekolah, terus biaya makan segala macam. Yeah. Ada sisanya, baru saya bayar 2,5%. Yeah. Atau yang langsung dari 100 juta itu, Pak Ustadz keluarkan 2,5 juta. Kalau saya, Ya. baik. Oh itu aja. Oh, Ya. siap. Ya. Begini, sebaiknya dan yang terbaik, kita jangan menghitung-hitung kebutuhan kita dulu. Pokoknya apa yang buat Allah, berikan dulu. Toh cuma 2,5%, ya kan? 100 juta berarti berapa tadi? Berapa Pak? Maaf. Ya. Udah, langsung berikan. Habis. Kalau menghitung-hitung nanti masuk ke dalam yang tadi yang saya bilang, allazi jama'al malan wa adada. Dia ngumpulin, dia hitung-hitung dulu, akhirnya dia bilang, wah prioritasnya kurang nih kayaknya. Kalau gak saya kasih, ntar nih anak, lah udah akhirnya egonya timbul gitu. Ya. Itu yang disebut dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kepada hartanya dia menggenggam tangannya. Gitu. Jangan sampai begitu. Jadi keluarkan dulu aja, lepaskan gitu. Udah lepaskan udah lega gitu Pak. Nah yang itu boleh tuh nanti pakai macam-macam dah ya kan, yang halal ya. Nah, gitu Pak Haji. Siap. Ngerti, amin ya. Ini yang dapat 1 juta Bapak apa saya? Ya, kirain Bapak ngasih saya gitu. Oh, ya, makasih. Ada lagi? Silakan Tanis. Ya. Berbagi dia kan adalah sifat yang tidak bisa dibuat-buat kan Pak? Nggak bisa dibuat-buat, Ya, betul. namanya berkurang hati Pak. Iya. Artinya kalau kita sudah berkurang hati, sifat ini kayaknya otomatis Pak. Niat Keluar. Memberi itu selalu terpatri di dalam hati. Tapi Iya. gimana Pak pada saat kita ingin memberikan pada saat yang sama kita tidak punya Pak. Tapi niat itu ada, gimana Pak? Iya, makanya itu. Tadi kan
kondisi memberi itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan lapang mau sempit. Dan itu didahului dengan niat, dengan empati. Barangkali insya Allah bukan barangkali, Allah memastikan niat saja Bapak udah dapat itu pahalanya. Iya, udah dapat. Yang penting jangan sampai kita itu menghindari memberi. Kalau udah menghindari memberi, masuk dalam golongan bakhil. Bahaya. Tapi ada niat terus gitu loh. Aduh, saya lihat Ustadz nih kayaknya kesian itu. Jadi pengen terus ngasih gitu. Jadi sampai yang diberi sama dia tuh risih gitu loh. Udah Pak cukup Pak, udah cukup gitu. Nah, kita mesti meneladani juga kalau Bapak baca dalam Al-Quran. Ada Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Allah itu maha pengasih. Dengan sifat apa? Ar-Rahman. Nah, turunnya Ar-Rahman itu banyak. Contoh, Al-Wahhab. Al-Wahhab itu maha memberi. Kemudian Ar-Ra'uf, maha penyantun. Wasi, maha luas kekayaannya. Coba ditiru itu. Ditiru akhlak Allah. Oh iya, begini. Jadi Bapak dalam keadaan sempit masih mau memberi, itulah pahalanya datang pada Allah. Wah, ini makhlukku hebat banget. Gitu. Kalau Rasulullah ya jangan ditanya Rasulullah Pak. Ketika beliau mau menyuap roti basi, roti udah 3 hari kering, mau menyuap gini, yang diberikan Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, makanan masih ada nggak? Nggak ada lagi kecuali roti yang 3 hari yang lalu. Sini, Rasulullah lapar siang-siang, baru mau menyuap gitu. Itu ada orang bilang, Assalamualaikum, saya lapar. Ini baru mau menyuap nih. Kasihin. Itu kan lagi sempit, makanannya udah begitu, masih mau empati pada orang. Ya, itu. Ya Pak Anies? Baik. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Jelas, alhamdulillah. Karena ibu-ibu sering berbagi. Gitu. Terutama berbagi pada suami dan anaknya ketika masih dulu pernikahan umur 3 tahun 4 tahun. Ya kan? Anaknya mau masuk sekolah, mandiin segala macam, beliin nasi uduk ke nar itu, ngutang-ngutang segala macam. Bapaknya dikasih makan, ibu dikasih makan. Bapaknya sambil makan nanya, "Ibu udah kenyang dari tadi, padahal laparnya setengah mati." Itu berbagi. Ya Bu. Ini insya Allah Pak, alhamdulillah. Jangan belum pernah begitu. Ada lagi Pak? Baik Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas pelayanannya luar biasa dan jemaah atas partisipasinya. Kita tutup pertemuan kita di pagi ini dengan membaca Al-Majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.